Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua roda hidupmu menambahkan imanmu. Halo, shalom adik-adik. Bagaimana nih kabar adik-adik semuanya pada pagi hari ini? Udah tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu kelima untuk ibadah di rumah aja. Tetapi masih tetap ada semangat kan? Yuk mari kita bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, siapkan Alkitabnya, cari tempat duduk yang nyaman, dan jangan lupa untuk membawa persembahan. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau telah mempersatukan kami dengan adik-adik media ini untuk beribadah pada hari Minggu ini. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita memujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik masih pada semangat kan? Yuk kita nyanyikan satu pujian lagi, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita nyanyikan satu pujian, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang
yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Kita berdoa dulu ya sebelum membaca firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan Yesus untuk memimpin kita dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan pada pagi hari ini anak-anak-Mu kelas Madya dan Pratama masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Puji dan syukur kami naikkan Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu sehingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kuasai ruangan ini Tuhan, ruangan hati anak-anak, juga semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saat ini semuanya fokus hanya kepadamu. Biarlah segala sesuatu yang terjadi hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap semuanya? Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama menyaksikan video yang akan tayang berikut ini. Saul, Saul, why persecutest thou me? Who art thou, Lord? I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do? Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ananias. Behold, I am here, Lord. Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayeth. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints in Jerusalem. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight and be filled.
with the Holy Ghost. Brother Saul, receive thy sight. Nah, adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem.
Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik yang terkasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah penjelasan dari video yang telah kalian lihat tadi, yaitu Saulus yang begitu jahat, akhirnya karena kasih karunia Tuhan Yesus, ia berubah menjadi seorang yang memberitakan firman Tuhan. Ia yang dahulu jahat, sekarang sudah berubah menjadi seorang yang penuh kasih. Saulus, kalian tentu ingin tahu siapa Saulus? Saulus adalah seorang Yahudi yang berkebangsaan Romawi. Dia lahir 5 tahun sebelum Masehi. Dia mempunyai seorang guru yang bernama Gamaliel. Karena kecerdasan dan kepintarannya, ia menjadi orang yang paling pintar di antara orang-orang Farisi. Tapi kepintarannya itu membuatnya semakin jahat karena ia membenci orang pengikut Kristus. Nah, suatu waktu seperti dalam firman Tuhan tadi, Saulus saking bencinya, dia minta kepada imam-imam kepala untuk membuatkan surat agar ia mempunyai legalitas untuk menangkap orang-orang pengikut Kristus, baik itu pria maupun wanita. Nah, jahat ya Saulus ya. Tapi Tuhan itu Maha Kasih. Ia dapat mengubah seorang yang paling jahat menjadi alatnya yang penuh kasih. Akhirnya dalam perjalanan itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Saulus menjadi buta matanya. Ia tidak kuat melihat cahaya yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan melalui kebutaannya, Tuhan Yesus mau mengingatkan Saulus bahwa jalan yang selama ini dia lakukan adalah salah. Apa yang salah ya dari Saulus? Saulus membunuh pengikut-pengikut Kristus. Karena dalam hatinya tidak ada kasih, tetapi hanya ada kebencian. Tuhan Yesus tidak suka kalau ada orang yang mempunyai sifat benci itu. Tidak baik. Maka Tuhan Yesus mau supaya Saulus bertobat, dan betul, akhirnya Saulus mengakui kesalahannya dan bertobat. Tuhan Yesus berkenan menjumpai Saulus, dan Saulus dipulihkan dari kebutaannya, lalu menjadi sembuh.
Demikianlah anak-anak yang terkasih, Allah mengasihi semua ciptaannya, termasuk Saulus, yang meskipun di masa lalu adalah penganiaya jemaat, tetapi dikasihi dan diampuni Tuhan. Apakah anak-anak pernah merasa ditolong Tuhan? Coba sebutkan contohnya. KRW Roma, KRW Irbani, ada yang bisa jawab? Pasti kalian anak-anak yang hebat pasti tahu jawaban yang sempurna. Hari ini firman Tuhan yang kakak sampaikan sampai sekian dulu. Tapi sebelumnya Kak Novi minta tolong ya untuk kalian di rumah. Bisa kalian tulis di sebuah kertas, kemudian kalian isi jawabannya. Tingkah laku seperti ini. Baiklah, kalian membuat tulisan seperti ini, mengisi 1 sampai 5 form. Sifat-sifat yang mengampuni atau tingkah laku yang mengampuni. Kemudian yang kedua, sifat atau tingkah laku yang mencerminkan mendendam. Ya, kalian isi 1 sampai 5, lebih juga boleh. Dan nanti kalian kirimkan ke nomor WA-nya Kak Novi dan Kak Tessa. Jika jawaban kalian benar, ada sesuatu untuk kalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memujikan lagu persembahan kami. Dalam doa syafaat, tetapi terlebih dahulu kita akan menyanyikan satu pujian Yesus sayang padaku sebagai pengingat kita bahwa kasih Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Tapi sebelumnya kalian harus menyiapkan diri ya. Tangannya dilipat, duduk manis, dan matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami anak-anak Madya dan Pratama bersatu hati untuk mendoakan bangsa dan negara kami Bapa. Engkau tahu Tuhan keadaan negara kami di tengah wabah virus Corona 19. Lindungi bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga kami bersama-sama bisa melewati saat-saat yang tersulit dalam kehidupan bangsa dan negara kami itu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kuasai dan lindungi negara kami Tuhan, sehingga kami bersama-sama dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami.
Bapa, saat ini juga kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan Tuhan. Kiranya Engkau mau melindungi mulai dari Bapak Pendeta, sang majelis dan jemaatnya. Biarlah mereka tetap dapat melayani dengan kasih. Walaupun kami tidak pernah bertemu lagi, tetapi melalui siaran ini Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan, warga GKJW Sidoarjo. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pembangunan kami Tuhan, kiranya Engkau juga mau turut serta Tuhan, sehingga apa yang kami inginkan sesuai dengan kehendak-Mu, mempunyai rumah ibadah dan mempunyai tempat untuk segala sesuatu yang kami perlukan untuk fasilitas gereja kami. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk pendidikan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Bapa, berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan, sehingga dalam mengikuti aktivitas ini, aktivitas pendidikan jarak jauh ini mereka tetap bersemangat. Bapa, kami juga akan berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan. Kiranya Engkau datang melawati mereka Tuhan, menyembuhkan Tuhan, sehingga mereka tetap penuh sukacita. Dengan tubuh yang sehat mereka dapat memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga mendoakan untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami, anak-anak sekolah minggu kelas Madya dan Pratama. Kiranya Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan Bapa terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.